Halo, kita bertemu kembali di pelajaran prakarya kelas 9. Materi kita kali ini adalah pengolahan pangan dari ikan dan daging menjadi produk pangan setengah jadi. Sebelum kita melanjutkan materi kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita, 1. Menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi. 2. Mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan setengah jadi. 3. Merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan setengah jadi. 4. Membuat, menguji, dan mempresentasikan produk pangan siap konsumsi khas wilayah setempat dari bahan pangan setengah jadi. Ini adalah tabel pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan. Kita membahas bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi. Pengertian, jenis dan manfaat, ada metode pengolahan. Kita masuk ke A, makanan dari bahan pangan setengah jadi. Amati gambar berikut. Gambar 1, bakso ikan, dendeng cumi, terasi udang, tepung rumput laut, telur asin, dendeng daging. Terbuat dari apakah bahan-bahan tersebut? Ya, benar. Bahan pangan setengah jadi yang ada di gambar ini adalah olahan dari bahan dasar perikanan dan peternakan. Kita masuk ke pengolahan bahan pangan setengah jadi. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap dikonsumsi. Olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat. Karena pengolahan bahan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku seperti bakso, sosis, nugget, atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering seperti dendeng, telur asin, dan abon. Dengan demikian, dapat digunakan kapan saja. Tujuan dan keuntungan pengolahan bahan pangan setengah jadi. Untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan, untuk meningkatkan nilai ekonomi, bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan segar atau mentah, maupun bahan pangan jadi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang. Untuk mengolah bahan pangan setengah jadi diperlukan teknologi pengolahan dan alat pengolahan yang tepat. Keuntungan dari bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi yaitu 1. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. 2. Dapat diperjualbelikan antar daerah sebagai komoditas ekspor. 3. Dapat dikemas lebih ringan sehingga mudah dalam perindistribusian. 4. Menghemat ruangan dan mengurangi biaya penyimpanan. 5. Tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Teknik pengolahan pangan dari bahan ikan dan daging menjadi produk pangan setengah jadi. 1. Penggaraman. 2. Pengeringan. 3.
pengukusan, 4 pengasapan, 5 fermentasi, 6 pembekuan. Penggaraman. Penggaraman ada 2. Ada penggaraman kering, ada penggaraman basah. Penggaraman pada dasarnya adalah mengurangi kadar air yang ada di dalam tubuh ikan sampai titik-titik tertentu hingga bakteri yang ada di ikan tidak dapat hidup dan berkembang lagi. Penggaraman kering. Metode penggaraman kering menggunakan kristal garam yang dicampurkan dengan ikan. Pada umumnya, ikan yang berukuran besar dibuang isi perut dan badannya dibelah 2. Dalam proses penggaraman ikan, ditempatkan di dalam wadah yang kedap air. Ikan disusun rapi dalam wadah selapis demi selapis dengan setiap lapisan ikan ditaburi garam. Lapisan paling atas dan paling bawah wadah merupakan lapisan garam. Garam yang digunakan pada proses penggaraman umumnya berjumlah 10% sampai 30% dari berat ikan yang digarami. Pada waktu ikan bersentuhan dengan kulit atau daging ikan, garam itu mula-mula akan membentuk larutan pekat. Larutan ini kemudian akan meresap ke dalam daging ikan melalui proses osmosa. Penggaraman basah. Penggaraman basah menggunakan larutan garam. 30-35% ikan yang akan digarami dimasukkan ke dalam larutan garam tersebut, kemudian bagian atas wadah ditutup dan diberi pemberat agar semua ikan terendam. Lama waktu perendaman tergantung pada ukuran ketebalan tubuh ikan dan derajat keasinan yang diinginkan. Dalam proses osmosa, kepekatan larutan garam akan semakin berkurang karena adanya kandungan air yang keluar dari tubuh ikan. Sementara itu, molekul garam masuk ke dalam tubuh ikan. Proses osmosa akan berhenti apabila kepekatan larutan di luar dan di dalam tubuh ikan sudah seimbang. Kita masuk ke 2, pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari bahan dengan menggunakan energi panas. Pengeluaran air dari bahan dilakukan sampai kadar air keseimbangan dengan lingkungan tertentu, di mana jamur, enzim, mikroorganisme, dan serangga yang dapat merusak menjadi tidak aktif. Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kandungan air bahan sampai batas tertentu, sehingga aman disimpan sampai pemanfaatan yang lebih lanjut. Dengan pengeringan, bahan menjadi lebih tahan lama disimpan. Volume bahan lebih kecil, mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan, mempermudah transportasi, dan biaya produksi menjadi murah. Kita masuk ke 3, pengukusan. Pengukusan merupakan proses pemanasan, pengeringan, atau pengalengan. Tujuan proses pengukusan tergantung pada perlakuan lanjutan terhadap bahan pangan. Pengukusan sebelum pembekuan, pengeringan terutama untuk menginaktifkan enzim yang akan menyebabkan terjadinya perubahan warna, cita rasa, atau nilai gizi yang tidak dikehendaki selama penyimpanan. Pada saat proses pemasakan atau pengukusan sedang berlangsung, kebanyakan daging ikan dapat mengalami pengurangan kadar air. Bersamaan dengan keluarnya air tersebut, ikut pula terbawa komponen zat gizi lain seperti vitamin C, riboflavin, tiamin, karoten, niacin, vitamin B6, CO, Mg, Mn, Ca, P, asam amino, dan protein. Kita masuk ke 4, pengasapan. Pengasapan adalah suatu metode pengawetan terhadap suatu bahan atau produk yang menggunakan garam, panas, dan asap dengan zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Asap kayu terdiri dari uap dan padatan yang berupa partikel-partikel yang sangat kecil. Keduanya mempunyai komposisi kimia yang sama, tetapi dalam perbandingan yang berbeda. Selain sebagai metode pengawetan, pengasapan juga berguna untuk merubah kualitas dari bahan. Kita masuk 5, fermentasi. Fermentasi dalam pemrosesan bahan pangan adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam
amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungsi atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Perilaku mikroorganisme terhadap makanan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif, dan fermentasi makanan biasanya mengacu pada dampak positifnya. Sains yang mempelajari fermentasi disebut dengan zymologi. Kita masuk 6, pembekuan. Pembekuan makanan adalah proses mengawetkan produk makanan dengan cara mengubah hampir seluruh kandungan air dalam produk menjadi es. Keadaan beku menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat sehingga daya simpan produk menjadi pangan. C. Produk olahan bahan pangan setengah jadi dari ikan dan daging. Ada 2. Ada 1, produk olahan ikan. 2, produk olahan dari daging. Produk olahan dari ikan, yang pertama ada sarden, terasi, ikan teri, ikan asap, ikan asin, ikan giling, dendeng cumi, tepung rumput laut. Produk olahan dari daging ada 1, kornet daging sapi, sosis daging sapi, bakso daging sapi, nugget daging ayam, bakso daging ayam, sosis daging ayam, keju, telur asin, dan lain-lain. Kita masuk ke 1, produk olahan ikan. Ini adalah produk-produk dari olahan ikan. Bisa dilihat, ada sarden, ada terasi, ada ikan asap, ada rumput laut, ada ikan asin, ada dendeng cumi. Kita masuk kedua, produk olahan daging. Ini adalah gambar-gambar dari produk olahan dari daging. Ada bakso daging, ada telur asin, ada nugget ayam, dan ada keju. Kembali lagi kita masuk ke produk olahan bahan pangan setengah jadi dari ikan dan daging. Mari kita lihat, ini adalah surimi. Surimi adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Bahan ini biasanya dikemas plastik dalam keadaan beku, untuk kemudian dilelehkan dan diolah menjadi makanan jadi. Ini adalah contoh dari olahan daging. Ini adalah nugget, chicken nugget. Suatu bentuk olahan daging yang terbuat dari daging giling yang dicetak dalam bentuk potongan 4 persegi dan dilapisi dengan tepung berbumbu. Dikonsumsi setelah proses penggorengan rendam. Biasa bisa dibuat dari daging sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Bahan baku, daging dari karkas yang bernilai ekonomis rendah karena cacat, bukan karena telah rusak atau tidak segar jika dijual dalam bentuk utuh. Ini adalah kornet. Kornet berbentuk seperti adonan lunak berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Nugget ikan adalah olahan yang terbuat dari ikan yang diolah dengan cara dimasak dengan beberapa jenis bumbu. Nah, ini semua adalah produk olahan bahan pangan setengah jadi dari ikan dan daging. Kita masuk ke cara pembuatannya. Berikut ada beberapa contoh cara pembuatan. Salah satu contoh dari olahan bahan pangan setengah jadi dari daging dan dari ikan. Cara pembuatan nugget ayam. Ini adalah olahan bahan setengah jadi dari daging ayam. Bahan-bahannya bisa dilihat 500 gram daging dada ayam, 3 sendok makan tepung panir, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka atau kanji, 2 butir telur ayam, 5 siung bawang putih haluskan, 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh roiko ayam jika suka. Bahan pencelup ada 4 sendok makan terigu, secukupnya air dan garam, bahan pelapis secukupnya tepung panir kasar. Berikut adalah proses pengolahan nugget ayam. Potong kecil-kecil daging ayam, kemudian di blender bersama dengan telur sampai halus. Lalu tuangkan hasil blender ke dalam wadah.
masukkan terigu, panir, kanji, bawang putih, garam, merica, dan roiko. Aduk rata hingga menjadi adonan seperti gambar ini. Masukkan ke dalam adonan atau loyang, lalu dioleskan minyak goreng secara rata, lalu kukus 30 menit, angkat dan biarkan dingin. Potong-potong nugget sesuai selera, lalu buat bahan pencelup campur terigu, garam dan air secukupnya hingga kekentalan seperti adonan peyek, tidak encer dan tidak terlalu kental. Lalu celupkan nugget ke dalam pencelup. Lalu gulingkan ke dalam tepung panir kasar sambil ditekan-tekan agar panir menempel sempurna dan nugget tertutupi rapi. Nugget siap digoreng atau dikemas. Simpan wadah kedap udara untuk stok di dalam freezer. Goreng nugget dalam minyak panas hingga kuning kecoklatan, angkat, tiriskan, sajikan dengan saus sambal. Nah, setelah mempelajari olahan bahan pangan setengah jadi dari ikan dan daging, praktikkanlah salah satu cara pembuatan olahan bahan pangan setengah jadi dari daging dan ikan.